Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 661. Kemudian dia meledakkan kekuatan jiwanya dan menahan tekanan kekuatan kayu. Ledakan. Akhirnya, 1 jam kemudian, kekuatan jiwa Lin Yan juga membuat terobosan, dan sekarang dia benar-benar menjadi master jiwa kelas 3. Jika jiwa yang dalam pil jiwa terungkap, kekuatan jiwa saja dapat bersaing dengan master jiwa kelas 6. Ini juga berarti bahwa Lin Yan dapat bersaing dengan kultivator puncak alam Raja Dewa hanya dengan mengandalkan kekuatan jiwa ini. Ledakan. Pada saat ini, Lin Yan tidak lagi menekan kekuatan fisik di tubuhnya. Setelah mengaum, senyuman muncul di sudut mulut Lin Yan. Tubuh abadi roh kayu. Gumam Lin Yan. Dia segera mengaktifkan kekuatan konstitusinya, dan dalam sekejap kekuatan itu mengalir, mengisi organ dalam, meridian, tulang, del. Bekas lukanya hilang dalam sekejap. Bahkan tidak ada bekas luka yang tersisa. Bahkan darah yang dikonsumsi pun cepat mengembun. Ini adalah tubuh abadi roh kayu. Setelah diaktifkan, pemulihan dari cedera sangatlah luar biasa. Keterampilan macam apa ini? Seperti ini. Saat ini, Sixian bertanya, dia sangat penasaran. Di dunia keabadian dan dunia bawah 100.000 tahun yang lalu, ada banyak orang berbakat. Tapi belum pernah ada orang yang berlatih seperti Lin Yan. Rahasia langit dan bumi, tidak ada komentar. Kata Lin Yan. Oke, Sixian juga tidak marah. Semakin sering hal ini terjadi, semakin terkejut dia. Dia tidak hanya mengetahui teknik pencerahan spiritual, tetapi bahkan teknik kultivasinya sendiri pun sangat menakjubkan. Ini seharusnya merupakan keterampilan tingkat kekaisaran, bukan? Kalau tidak, hal itu tidak akan pernah terjadi. Selanjutnya, kamu menggunakan kekuatan batu untuk membombardirku. Oke. Setelah Sixian mengatakan ini, dia meledak dengan kekuatan. Kekuatan ini jauh lebih kuat dari kekuatan kayu itu. Dia hanya bisa mengendalikan kekuatan kayu, tapi kekuatan batu adalah kekuatannya sendiri, dan kekuatan ini mengaum tanpa henti. Sixian tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Meskipun dia tahu bahwa Lin Yan luar biasa, terlalu mudah untuk membunuh Lin Yan menurut kondisinya saat ini, jadi dia hanya menggunakan sebagian dari kekuatannya. Tetapi bahkan bagian dari kekuatan ini pun menderu dan mengejutkan. Sama seperti sebelumnya, Lin Yan tidak punya niat untuk melawan dan membiarkan kekuatan datang. Dengan cara ini, 1 hari lagi berlalu. Aura Lin Yan menjadi semakin mencengangkan. Tiba-tiba, wilayahnya menerobos lagi. Tingkat daceng dari alam Raja Dewa. Pada saat yang sama, dia juga menjadi master jiwa dewa tingkat 4, dan fisiknya dipadatkan lagi, dan tubuh dewa roh batu menjadi tubuh abadi roh batu. Sekarang, Lin Yan sudah memiliki 8 jenis tubuh abadi. Hanya tersisa 2 jenis untuk memadatkan tubuh samsara. Hanya saja kedua tubuh abadi ini tersisa, dan mungkin sangat sulit untuk memadatkannya. Pada saat ini, Lin Yan sudah bisa merasakan kekuatan 8 tubuh abadi yang berkeliaran di tubuhnya, yang sulit untuk ditekan. Jika Lin Yan tidak berlatih teknik reinkarnasi untuk waktu yang lama, kekuatan ini akan terus ada menolak. Meledak. Bagaimanapun, Lin Yan memiliki kekuatan relatif seperti kekuatan air dan kekuatan api di tubuhnya. Air dan api tidak cocok, dan mereka yang memiliki bakat kuat hampir tidak bisa menekannya. Tapi ada lebih dari sekedar 2 kekuatan ini di tubuh Lin Yan. Semakin jauh dia mencapai titik ini, semakin Lin Yan menyadari kesulitan memadatkan tubuh reinkarnasi. Saat ini, dia masih bisa menekannya dengan paksa, tetapi jika dia memperkuat kekuatannya, Lin Yan tidak tahu apa yang akan terjadi. Belum pernah terdengar dalam segala kekekalan,
benar-benar tidak pernah terdengar dalam segala kekekalan, kamu sebenarnya memiliki dua fisik. Pada saat ini, Sixian sangat terkejut, dan kata-katanya kacau. Seolah-olah pada saat ini, pemahaman dan kecerdasannya sangat dirusak oleh Lin Yan. Di dunia ini, sebenarnya ada orang yang memiliki dua jenis mimpi. Seorang kultivator, dua tubuh fisik. Lin Yan tersenyum sedikit, dia sekarang memiliki 13 tubuh fisik, dan 8 tubuh abadi. Namun, Lin Yan tidak menjelaskan banyak hal. Seorang Master Alam Raja Ilahi, Master Jiwa Dewa kelas 4. Sudah waktunya untuk membawa orang-orang dari Istana Surgawi ke sini. Lin Yan berkata, saya sudah mengirim utusan dunia bawah untuk menjemput mereka. Menghitung waktunya, mereka seharusnya hampir sampai. Kata Sixian. Lin Yan juga tercengang dengan ini, dan segera mengangguk ke Sixian, dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Meskipun saya telah hidup lama, Anda adalah mentor saya ketika Anda mengajari saya teknik pencerahan spiritual. Saya tidak bisa melihatnya. Saya tidak tahu latar belakang Anda, tetapi karena Anda memiliki keterampilan yang luar biasa, Anda pasti luar biasa, bukan? Saya harap Anda dapat mencapai hal-hal besar di masa depan dan menjadi Kaisar Agung. Sixian berbicara, dan dia tidak bisa tidak memikirkan rumor ratusan ribu tahun tentang Kaisar Kiamat dan pohon itu. Dia berharap Lin Yan bisa menjadi seperti Kaisar Kiamat, dan pada saat yang sama dia bisa menjadi seperti pohon itu. Anda akan melihat bahwa suatu hari nanti, saya, Lin Yan, pasti akan mampu mendominasi dunia dalam kehidupan ini. Namun sekarang Anda jauh lebih beruntung dari pohon itu. Anda telah membuka kebijaksanaan spiritual Anda selama 100.000 tahun dan memiliki landasan yang kuat. Anda dapat langsung mempraktikkan teknik pencerahan spiritual ini tanpa meraba-raba dan berlatih, dan Anda juga dapat menggunakan kekuatan alam abadi dan dunia bawah. Mari kita lihat selanjutnya. Jika Anda menjadi diri Anda sendiri, mungkin Anda akan mencapai sesuatu dalam beberapa tahun, atau mungkin Anda akan bisa berubah menjadi manusia dalam beberapa bulan. Kata Lin Yan, saya harap begitu. Peri batu ini juga memiliki harapan, jika saya berubah menjadi manusia, saya akan dapat mencapai alam spiritual. Pada saat itu, saya khawatir tidak ada seorang pun di daerah ini yang dapat menghentikan saya. Lalu, jika Anda membutuhkan saya mungkin menjadi bawahan Anda. Jenderal Perang, ini adalah pembayaran saya atas pemberian seni kekaisaran ini. Saya bukan ras manusia, bukan ras iblis, atau ras iblis, tetapi makhluk langit dan bumi, jadi algoritma ucapan saya tidak akan pernah mengingkari janji saya berulang kali. Bagus. Lin Yan mengangguk sedikit. Wow, pada saat ini, seberkas cahaya menyinari tubuh batu Sixian. Orang-orang dari Istana Surgawi telah tiba. Saya akan menggunakan kekuatan saya untuk membiarkan mereka memasuki tempat ini. Sixian berbicara, dan kemudian cahaya di tubuh batunya menjadi lebih kuat. Wus! Para penggarap di Istana Surgawi itu segera diteleportasi ke sini. Tuan Istana, Lin Yan, para pemuda dari Tiandian, serta Lingqi, Muzan dan yang lainnya juga melihatnya. Semua murid baru Tiandian akan tinggal di sini untuk berlatih. Energi spiritual langit dan bumi di sini berlimpah, yang dapat membuat Anda mencapai sesuatu. Menatap orang-orang ini, Lin Yan berkata, Huan Luo, kamu juga tinggal. Saya akan meninggalkan formasi di sini untuk membuat hati Taomu lebih kuat. Kata-kata Lin Yan membuat orang-orang ini mengangguk. Tuan, berapa lama Anda akan kembali? Huan Luo berbicara saat ini. Dia dan murid baru Tiandian tahu apa yang akan dilakukan Lin Yan. Semakin banyak hal ini terjadi,
semakin mereka khawatir. Bisa secepat 1 bulan, seperti sesingkat 1 tahun, tunggu aku. Ketika kamu kembali, aku akan membawamu menyeberangi sungai ilahi dan berjalan di jalan membunuh makhluk abadi. Kata Lin Yan. Mendengar ini, mata semua orang membara. Pada saat ini, Lin Yan juga mengalihkan pandangannya dan menatap Ling Qi, Muzan, Bai Jue, Si Yue dan 50 orang lainnya yang berasal dari Akademi Spiritual Kekaisaran Yunton. Orang-orang juga terguncang, dan mata mereka bersinar, menatap Lin Yan. Semuanya, dunia iblis telah terlibat dalam badai berdarah, dan umat manusia dalam bahaya. Tidak ada gunung hijau dan perairan hijau di sini, di sana tidak ada secercah cahaya pun, tapi ada manusia yang terlahir bersama kita. Kita sedang menghadapi musuh yang kuat. Saya harap Anda tidak akan pernah melarikan diri dan menggunakan seluruh kekuatan Anda untuk membunuh iblis dan iblis bersama saya. Mungkin ini sangat kejam bagi Anda, tapi Anda adalah anggota Istana Surgawi. Sejak kuil surga didirikan, itu adalah perjuangan demi masa depan umat manusia. Kamu tidak hanya memikul misi sekte, tetapi juga tanggung jawab berat umat manusia. Dalam pertempuran ini, aku ingin kamu memberitahu klan iblis dan iblis. Umat manusia tidak pernah takut. Petik 2 tanda seru. Siapapun yang berani menyinggung umat manusia kita akan dihukum tidak peduli seberapa jauhnya. Bum bum bum. Setelah kata-kata itu jatuh, Muzan dan yang lainnya juga meledakkan kekuatan spiritualnya. Orang-orang di Istana Surgawi tidak pernah takut berperang. Selain itu, mereka bukan hanya orang lain, mereka semua adalah kultivator alam dewa. Mereka mempraktikkan teknik yang kuat dan bahkan memegang senjata dewa. Mereka datang dari Istana Surgawi. Dalam menghadapi musuh yang tangguh, mereka tidak akan pernah mundur. Ayo pergi. Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil melihat orang-orang yang telah melalui hidup dan mati bersamanya berkali-kali. Orang-orang ini mewakili masa depan umat manusia. Berdengung. Cahayanya bersinar terang, dan Sixian mengambil tindakan dan mengirim semua orang ini ke Danau Siming. Setelah orang-orang ini pergi, para pemuda di Istana Surgawi tampaknya terinfeksi. Mereka semua duduk bersila dan mulai berlatih. Mereka berharap bisa menjadi praktisi alam penyeberangan dewa dan bertarung dengan Muzan dan yang lainnya. Selama bertahun-tahun, umat manusia telah dibunuh dan dikalahkan. Sekarang, kecenderungan umumnya adalah umat manusia bahkan tidak memiliki banyak orang yang bisa bertarung. Lin Yan, kamu hanya membawa 50 orang ini, bisakah kamu benar-benar berubah? Gelombang pertempuran, Gunung Huaseng, menyeberangi sungai ilahi, dan membunuh dewa telah lama dikuasai oleh 2 klan iblis, pikir Sixian diam-diam. Dia bisa merasakan segala sesuatu di alam abadi dan dunia bawah. Jadi dia lebih tahu dari siapapun tentang situasi umat manusia saat ini. Pertempuran ini sama seperti yang terjadi 30.000 tahun yang lalu. Bahkan lebih tragis lagi. Sudah berapa lama, kekalahan umat manusia telah terungkap sepenuhnya, dan ras iblis serta ras iblis juga sangat kuat. Bagaimana mereka, dengan hanya 50 orang, dapat membalikkan keadaan perang? Pergi seperti orang kuat yang memotong pergelangan tangannya. Orang-orang ini bertekad untuk mati. Berapa banyak dari mereka yang pada akhirnya akan kembali? Sixian menghela nafas, tapi juga merasakannya secara mendalam. Ada pahlawan di antara umat manusia. Dia telah menyaksikan pembunuhan selama ratusan ribu tahun, dan pada akhirnya, manusia yang dia bunuh tidak berani memasuki dunia bawah abadi. Kali ini dapat dianggap sebagai waktu yang paling banyak didatangi oleh para pembudidaya manusia. Tapi belum ada konfrontasi.
Saya hanya melihat banyak manusia jenius dari klan iblis dan iblis gemetar dan melarikan diri demi nyawa mereka. Dahulu kala, umat manusia begitu pengecut. Wow, Danau Siming sangat bersih, dan riak muncul saat ini. Kemudian utusan Ming menggeser perahu kertas dan membawa Lin Yan dan yang lainnya menuju pantai. Saat ini, kecepatan utusan tak terlihat itu jauh lebih cepat, dan hanya butuh 1 hari untuk mencapai pantai. Ups, semua orang menarik napas dalam-dalam saat mereka turun dari perahu kertas. Tempat ini bisa dikatakan sebagai tanah suci di dunia keabadian dan dunia bawah. Belum ada pembunuhan, tetapi jika Anda masuk ke tempat ini, Anda akan sepenuhnya berada di medan perang. Dentang. Pada saat ini, Lin Yan telah mengeluarkan pedang kuno Taixuan, dan suara pedangnya nyaring, seperti auman naga. Dentang, dentang, dentang. Melihat ini, Ling Qi dan yang lainnya pun mengeluarkan senjatanya. Memanggil. Kemudian sosok Lin Yan bergerak dan bergerak maju. Gunung Baiwen adalah satu-satunya tempat untuk pergi dari Danau Siming ke Gunung Huaseng. Di sini saat ini, ada sungai darah, seperti pemandangan neraka di bumi. Di kaki gunung, terdapat ratusan ribu mayat manusia, berlumuran darah dan sangat mempesona. Selain itu, ada lebih banyak lagi iblis dan pembudidaya iblis yang tercengang dan tertawa, terutama para pembudidaya iblis. Mereka benar-benar menyerap jiwa para pembudidaya manusia untuk berlatih, dan metode mereka sangat kejam. Setan itu haus darah, bahkan ada pembudidaya setan yang mengkanibal tubuh manusia. Di puncak gunung, masih ada beberapa manusia dengan wajah dingin dan pucat, hati mereka gemetar saat melihat iblis dan pembudidaya iblis di bawah. Salah satu penggarap iblis di sini, 10.000, 5.000 pembudidaya iblis benar-benar membunuh ratusan ribu pembudidaya manusia, dan membuat kami sangat malu. Di puncak gunung, seorang pemuda berbicara. Setelah kata-kata itu jatuh, semua orang mengerutkan kening. Setelah pertempuran ini, hanya ada lebih dari 3.000 orang yang tersisa di puncak gunung. Meskipun 3.000 orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka semuanya terluka. Apa yang tidak ingin mereka percayai tetapi harus mereka akui adalah bahwa semangat juang mereka telah padam. Monster dan iblis itu merasa bahwa kekuatan mereka sama, tetapi orang-orang ini dilahirkan dengan metode yang kejam dan menjadi gila ketika mereka melihat darah. Banyak orang yang ketakutan dengan berita ini. Apakah kamu tidak takut Kaisar Tianyu akan mengambil tindakan? Di puncak gunung, seorang lelaki tua berbicara dan berteriak kepada klan iblis dan klan iblis di bawah. Hahaha, klan iblisku, Kaisar Xuanhai, akan segera muncul, jadi apa maksud Tianyu? Seorang kultivator di antara klan iblis mencibir. Beraninya kamu tidak menghormati Kaisar manusia kami, Tianyu. 10.000 tahun yang lalu, dia menyapu 9 alam dan menekan kaisar klan iblismu lakukan tidak akan bisa dihindari. Jika Anda menyinggung perasaannya, jika dia mengetahuinya, dia akan membunuh semua monster Anda. Orang tua itu berkata lagi. Sungguh konyol, bahkan kekanak-kanakan. Apakah menurutmu Tianyu memiliki kekuatan seperti itu? Dia hanyalah orang yang tidak tahu malu, tetapi Anda benar-benar menghormatinya sebagai makhluk surgawi. Ras manusia adalah ras yang menyedihkan. Ketika saya, Kaisar Xuanhai, membuka segelnya, Yu Tua akan sangat ketakutan hingga dia kencing di celana hari itu. Para penggarap iblis tertawa. Hahaha. Lalu terdengarlah tawa mengejek di antara para iblis dan iblis. Di puncak gunung, para penggarap manusia tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa iblis mereka akan berkata jadi. Tapi mereka tahu satu hal, Kaisar klan iblis akan segera muncul lagi. Tidak heran klan iblis akan membunuh umat manusia dengan begitu kejam.
Tuan muda Wang Gui dan Wang Qi, Anda adalah masa depan keluarga Wang saya. Anda tidak boleh mati di sini. Saya akan bertarung sampai mati selanjutnya. Jika Anda memiliki kesempatan, melarikan diri ke aula pengorbanan manusia. Lelaki tua itu menatap tajam dan memandangi dua pemuda di sampingnya. Paman Sun, wajah Wang Gui seputih kertas dan sedikit sedih. Aduh, umat manusia memang sudah kehilangan semangatnya, apalagi mereka yang disebut orang-orang di kota Dongling. Orang jenius tidak terkalahkan di depan orang lain, tetapi ketika mereka bertemu monster dan iblis, mereka sangat rentan. Tuan muda Wang Gui, Lin Yan adalah kakak laki-laki tertua Anda, dan dia juga ada di sini, dan tablet batu tempat monster muncul kembali itu ditinggalkan olehnya. Jika Anda memasuki aula pengorbanan manusia, Anda akan menunggu kedatangan orang-orang dari Istana Surgawi. Bergabunglah dengan Istana Surgawi. Wang Sun berbicara. Bukan hanya dia, tetapi bahkan para penggarap tua dari keluarga lain juga mempercayakan ini kepada keturunan mereka. Jika iblis itu tidak keluar, tidak ada yang akan merasa kasihan. Tetapi iblis itu muncul kembali, dan mereka melihat ke arah mayat di kaki gunung dan orang-orang yang melarikan diri. Mata mereka penuh kesedihan. Untuk sesaat, mereka tiba-tiba teringat pemuda yang berani menghadapi klan iblis jenius batu di Sengge. Mungkin satu-satunya sekte di kota Dongling yang berani melawan klan iblis. Benar, sejak pemuda itu meninggalkan tablet batu ini, dia tidak perlu takut sama sekali pada iblis. Harapan. Sebelum memasuki dunia bawah abadi, berapa banyak pembudidaya yang memandang rendah Tiandian. Di mata mereka, yang merupakan bangsawan. Tapi sekarang, mereka mengerti betapa konyolnya sekte itu. Meninggalkan batu tablet untuk mengingatkan mereka, tapi tidak ada yang percaya itu. Harga yang menyakitkan. Tidak perlu. Saudaraku dan yang lainnya sudah ada di sini. Dan pada saat ini, Wang Gui berbicara. Ketika dia melihat sekeliling, dia tiba melihat sekelompok orang untuk bertarung, dan mereka mati atau melarikan diri dengan panik. Namun, hanya ada 50 orang di Tiandian, dan mereka seperti satu orang. Dinding tembaga dan dinding besi seperti ini menghadap langsung ke iblis dan monster. Sial, sial, sial. Suara langkah kaki rapi yang berjatuhan satu demi satu seperti benturan logam. Tidak peduli seberapa kuat iblis dan iblis di depan mereka, mereka tidak takut. Mendesis. Para pembudidaya iblis dan monster itu secara alami muncul, termasuk Lin Yan dan lainnya. Bahkan ada seorang pembudidaya dari klan ular iblis yang menggerakkan tubuhnya dan mengeluarkan surat untuk menunjukkan martabatnya. Tubuh bagian bawahnya berbentuk ekor ular besar, dan tubuh bagian atasnya seperti ras manusia, tetapi wajahnya berwarna hijau, sangat ganas dan menakutkan, dahinya penuh tonjolan hitam, dan panjang lidahnya beberapa meter. Dia pernah menakuti banyak pembudidaya manusia dengan penampilan ini. Tapi sekarang dia mengerutkan kening, dan Lin Yan serta yang lainnya memiliki ekspresi tegas di wajah mereka, dan mereka masih datang tanpa rasa takut sama sekali. Orang-orang ini tampaknya sedikit berbeda. Dalam aura iblis, seorang penggarap iblis berbicara. Kemunculan iblis bahkan lebih aneh lagi. Ada yang terlihat seperti manusia dan ada yang terlihat seperti iblis. Namun tanpa kecuali, mereka semua memiliki aura iblis yang gelap. Asal-usul iblis bahkan lebih misterius, dan berbagai legenda bermunculan satu demi satu. Pernah dikatakan bahwa ketika dunia pertama kali terbuka, manusia kultivator menemukan cara baru dan menciptakan serangkaian keterampilan iblis yang menyebar ke seluruh alam surga. Siapapun yang mempraktikkan keterampilan ini akan memiliki energi iblis dan menjadi iblis. Ada juga legenda bahwa itu diciptakan oleh para pembudidaya iblis.
Sebagian besar pembudidaya iblis berpikir demikian, jadi mereka sangat dekat dengan para pembudidaya iblis. Namun ada juga legenda bahwa ini adalah teknik yang diturunkan dari Tianyu, alam ke-10 dari alam Tiangen. Setiap orang di alam Tiangen selalu mengetahui bahwa hanya ada 9 alam. Alam ke-10, alam Tian, adalah halus dan belum pernah dilihat oleh siapapun. Oleh karena itu, legenda semacam itu tidak dapat dipercaya oleh para pembudidaya iblis, ini hanyalah sebuah legenda. Ada juga legenda yang mengatakan bahwa siapapun yang memiliki keinginan untuk membunuh atau terobsesi dengan kultivasi dapat menjadi setan. Keserakahan, emosi negatif, dan bahkan keinginan yang mencapai puncaknya dan sulit untuk ditekan akan menyebabkan praktisi terjerumus ke dalam penghalang iblis dan menjadi iblis sejak saat itu. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu asal-usul sebenarnya dari klan iblis. Namun, di antara klan iblis, memang ada keterampilan iblis yang diturunkan dari generasi ke generasi. Praktisi dari ras apapun dapat menjadi iblis dengan berlatih sangat rumit. Ada manusia dan iblis. Ada lebih banyak makhluk hidup di klan, dan begitu mereka menjadi iblis, mereka tidak lagi terlibat dengan ras sebelumnya dan hanya bisa disebut iblis. Jadi bagaimana jika mereka berbeda? Hanya ada 50 orang. Akan mudah bagi kita untuk membunuhnya, kata penggarap klan ular iblis. Dia adalah salah satu anak buah si Tianxiong. Untuk membunuh 4 pembudidaya manusia secepat mungkin, si Tianxiong membagi timnya menjadi lusinan tim dan bergabung dengan iblis untuk mencekik manusia. Sekarang pembudidaya klan ular iblis, si Wuming, adalah pemimpin tim kecil klan iblis ini. Pembudidaya iblis yang baru saja berbicara, Mo Baisu, adalah pemimpin tim kecil iblis ini. Saat ini, Lin Yan dan yang lainnya akhirnya berhenti. Mereka hanya berjarak 100 meter dari iblis dan pembudidaya iblis. His. Para pembudidaya iblis dan iblis menatap, dan akhirnya mengumpulkan semua harta karun di liontin giok penyimpanan milik pembudidaya manusia yang telah meninggal di kaki gunung. Apakah para pemuda dari istana surgawi benar-benar ingin bertarung dengan begitu banyak iblis dan pembudidaya iblis? Di puncak gunung, kelopak mata banyak pembudidaya manusia melonjak, dan mereka sangat terkejut. Hanya Raja Gui dan yang lainnya saling menatap. Semua orang lari seperti tikus di jalan ketika mereka melihat kita. Aku tidak menyangka ada orang di umat manusia yang tidak takut mati sepertimu, kata Snake Wuming sambil mencibir. Lin Yan dan yang lainnya tidak menjawab, tetapi melihat situasi tragis di kaki gunung. Darah masih menetes, dan ada ratusan ribu manusia pembudidaya tergeletak di sana. Di sisi lain, sangat sedikit iblis dan pembudidaya iblis yang mati. Bunuh, jangan tinggalkan siapapun. Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata, hahaha. Mendengar ini, baik para penggarap iblis maupun para penggarap iblis tertawa terbahak-bahak, dan ejekannya sangat kuat. Bum. Namun, pada saat ini, Mu Zan dan yang lainnya juga meledakkan kekuatan spiritual di tubuh mereka sepenuhnya, dan aura alam penyeberangan dewa naik ke langit dalam sekejap. 50 orang semuanya berada di alam dewa. Yang terlemah semuanya berada pada tingkat kecil di alam dewa manusia. Merasakan aura ini, si Wuming, Mo Baisu dan kultivator lainnya tiba-tiba terkejut. Mereka jelas tidak menyangka para pemuda ini memiliki kekuatan seperti itu. Wow, saat ini, senjata di tangan Lin Yan dan yang lainnya bersinar terang. Kekuatan ilahi dan kekuatan abadi segera mengalir. Yang terburuk semuanya adalah artefak kelas 6. Memanggil. Sebelum monster dan iblis bisa bereaksi, Lin Yan bergegas maju dan langsung memasuki kelompok monster. Ada puluhan ribu pembudidaya iblis.
Namun seolah hanya dalam sekejap, puluhan ribu monster ini terbunuh dan dikalahkan. Terlalu kuat, aura Lin Yan muncul, dan kekuatan alam Raja Dewa dilepaskan, tapi itu seperti dewa yang menekannya, dan tidak ada yang bisa menantangnya. Kepulan-kepulan. Selain itu, Lin Yan sangat menentukan dalam pembunuhannya. Setiap kali pedang kuno Taixuan jatuh, kepala pembudidaya iblis dipenggal. Bum bum bum. Sebelum pembudidaya iblis dapat mengatasi keterkejutannya, Ling Qi melangkah maju. Di bawah sosok anggunnya, teratai hijau dengan kekuatan spiritual yang kental mekar. Tidak ada iblis yang dapat menandingi kekuatan ini. Setelah menyerap kekuatan kristal ilahi, Ling Qi telah mencapai puncak alam Raja Dewa, dan selangkah lagi untuk menembus ke tingkat dewa. Tapi tubuhnya misterius, seperti jalan surga, dan dia memiliki tubuh Tao, jadi serangannya 3 kali lebih kuat daripada serangan praktisi alam dewa biasa. Adapun Huan Yu, dia awalnya adalah murid dari sekte pembunuh darah. Di antara orang-orang ini, kecuali Lin Yan, tidak ada yang lebih kuat dari dia dalam membunuh. Dia menggunakan pedangnya untuk memanfaatkan titik lemah klan iblis. Setiap kali pedangnya jatuh, sekuntum bunga darah iblis akan melayang keluar bisa bertarung dengannya. Adapun Muzan dan yang lainnya, mereka juga menerobos ke alam Raja Dewa karena kristal ilahi. Mereka telah mengalami ratusan pertempuran, dan sekarang mereka merasa seperti berada di tempat sepi ketika mereka bergegas ke barisan monster dan iblis. Jumlah mereka hanya 50 orang, tetapi mereka bertarung dengan momentum 50.000 orang. Sungguh, mereka benar-benar mengambil tindakan. Petik 2. Dan, mereka masih mengambil inisiatif untuk menyerang monster dan iblis. Langit runtuh. Ada beberapa orang di umat manusia yang tidak takut sama sekali pada setan. Adapun Wang Sun dan kultivator tua lainnya, ada cahaya neon di mata mereka. Mereka melihat pemandangan ini dan menghela nafas dalam-dalam. Terutama seorang lelaki tua dari kekuatan besar, dia bahkan tersenyum tipis dan berkata, orang-orang kuat di kota Dongling semuanya salah. Para pemuda dari istana surgawi ini adalah masa depan yang sebenarnya. Pertempuran antara 10 dewa dan teman-teman, pertarungan memperebutkan gelar 4 Raja Dewa sungguh konyol. Dibandingkan dengan para pemuda ini, apa yang disebut 10 dewa teratas? Wang Sun juga menggelengkan kepalanya. Bum bum bum. Pertempuran masih berlangsung. Di puncak gunung, semua orang menyaksikan Lin Yan dan yang lainnya menyerang dan membunuh di antara tim monster dan iblis. Mereka bekerja sama satu sama lain secara diam-diam, dan pembunuhan itu begitu enak dipandang dan teratur. Ketika Lin Yan, Ling Xi, Huan Yu dan lainnya jatuh dengan pedang mereka, beberapa iblis akan terbunuh. Adapun Mu Chen dan yang lainnya, di bawah pembunuhan seperti itu, lawan yang mereka temui menjadi semakin kuat. Satu pedang hanya dapat melukai lawan, tetapi tidak dapat membunuhnya. Namun, Xi Yue dan yang lainnya mampu menebusnya pedang. Terlebih lagi, posisi di mana orang-orang ini berdiri seperti sebuah formasi, sangat misterius. Berapa kali yang diperlukan untuk membunuh sebelum kita dapat berkoordinasi dengan sempurna? Di puncak gunung, banyak pembudidaya berbicara. Wang Gui juga merasa emosional di dalam hatinya. Dia pernah berbicara dengan Muzan dan mendengar Muzan berbicara tentang keyakinannya yang teguh di sepanjang jalan. Mereka bertarung melewati tumpukan mayat dan lautan darah sebelum mereka bisa mencapai kota Dongling. Para jenius di kota Dongling berasal dari luar biasa, dan tidak perlu mengkhawatirkan kehidupan mereka. Bahkan jika itu adalah sebuah pengalaman, mereka diam-diam dilindungi oleh orang-orang kuat dari keluarga dan sekte mereka. Tapi Muzan dan yang lainnya tidak menerima perlakuan seperti itu sama sekali. Bahkan setelah membuka mata setiap hari, pembunuhan tanpa akhir menanti mereka,
dan mereka jarang hidup damai selama beberapa hari. Mereka telah melalui banyak nyawa dan kematian sebelum mereka tiba di sini. Namun ketika mereka tiba di kota Dongling, mereka menghadapi situasi yang lebih kejam. Orang-orang ini tidak memiliki sekte yang kuat untuk diandalkan, dan mereka tidak memiliki latar belakang untuk melawan orang lain. Sama seperti ini, bersandar di bahu satu sama lain, kita telah mencapai hari ini, mengukir dunia di kota Dongling yang besar ini, dan mendirikan sebuah sekte. Tidak hanya Wang Gui, tetapi juga Wang Qi dan kultivator lainnya pun takjub. Ketika para pemuda di Tiandian ini bertempur, mereka benar-benar memberikan dukungan mereka kepada orang lain, dan mereka merasa sangat nyaman. Apa itu persahabatan? Sepertinya sekelompok orang seperti ini adalah saudara kandung, bukan? Hentikan mereka, aku sendiri yang akan memenggal kepala mereka. Pada saat ini, pemimpin klan iblis, Mo Baisu, meraung, dan tubuhnya tiba-tiba bangkit, dan gelombang energi iblis membuatnya melompat ke depan di udara. Mengaum. Saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan aliran energi iblis menyembur keluar. Energi iblis ini mengandung kekuatan tirani, dan auranya sangat aneh, dan dapat menembus ke dalam tubuh kultivator. Begitu energi iblis memasuki tubuh, ia dikendalikan oleh para penggarap iblis. Dalam pertempuran sebelumnya, hati para kultivator manusia yang tak terhitung jumlahnya diserang oleh energi iblis, dan kemudian dimanipulasi oleh para kultivator manusia mulai saling membunuh. Hal yang mengerikan tentang kekuatan sihir adalah ia menyerang hati manusia. Namun, pada saat energi iblis menyapu semua orang di istana Xiangtian, nyala api emas tiba-tiba meledak. Nyala api berubah menjadi lautan api, menutupi semua orang di istana surgawi. Ini adalah api suci emas. Di bawah lautan api ini, tidak hanya semua orang di istana surgawi tidak merasakan panasnya, mereka juga merasakan vitalitas yang kuat dalam apinya, kelemahan semua orang sebelumnya terhapuskan, dan bahkan luka Mu Chen dan yang lainnya dengan cepat pulih pada saat ini. Kekuatan kayu yang dikeluarkan dari tubuh abadi roh kayu tidak hanya dapat memperbaiki lukanya sendiri, tetapi juga memperbaiki luka orang lain. Dan energi iblis sedang menyerang. Ayolah, tidak ada cara untuk menembus lautan api ini. Ekspresi Mo Baisu tiba-tiba memadat. Dia menemukan bahwa energi iblisnya terus-menerus dibakar oleh api suci emas, menyebabkan energi spiritual di tubuhnya terkuras habis. Lalu matanya terfokus pada Lin Yan. Pada saat ini, apakah itu seorang kultivator dari klan iblis atau klan iblis? Mereka semua dapat merasakan bahwa Lin Yan adalah inti dari orang-orang ini. Konsentrasikan kekuatanmu dan bunuh mereka. Bahkan Snake Wuming memberi perintah. Untuk sesaat, para pembudidaya iblis itu juga membombardir Lin Yan dengan kekuatan mereka yang kuat. Sial. Ketika kekuatan itu menyerang, lampu hijau di tubuh Ling Qi menjadi lebih kuat, terutama pedang peri King Lian di tangannya. Garis-garis di atasnya bersinar, dan cahaya cian bersinar ke segala arah diblokir. Monster dan pembudidaya iblis ini juga langsung terbunuh menjadi dua. Memanggil. Setelah monster dan pembudidaya iblis ini terbunuh, Lin Yan mengambil satu langkah ke depan dan langsung menuju ke ratusan buku setan. Sosoknya seperti kilat, melompat ke udara dalam sekejap. Mencari kematian. Melihat ini, Mo Baisu mencibir. Jika kamu termasuk di antara kerumunan itu, akan sangat sulit untuk membunuhmu, tetapi kamu harus melawanku sendirian. Dia dapat melihat bahwa masing-masing dari 50 orang Lin Yan berdiri dalam posisi yang luar biasa, seolah-olah 50 orang sama dengan 50.000 orang, tetapi lebih seperti 50 orang seperti satu orang. Kita hanya dapat membunuh ke-50 orang ini, atau menunggu sampai kekuatan spiritual mereka habis,
jika tidak maka akan sulit untuk menerobos. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah Lin Yan sendiri yang mati. Mengaum. Pada saat ini, Mo Baisu meraung keras, seperti binatang mitos. Energi iblis keluar dari tubuh dan langsung menuju Lin Yan, menutupi seluruh dunia. Tempat ini awalnya gelap, dan sekarang menjadi lebih gelap seperti tinta, sehingga mustahil untuk melihat bahkan jari pun. Mati. Pada saat ini, sosok Mo Baisu tiba-tiba bergerak dan bergegas menuju Lin Yan. Dia bisa merasakan bahwa Lin Yan hanya berada di tingkat daceng dari alam Raja Dewa, tetapi dia adalah seorang kultivator alam penguasa dewa. Kesenjangan antar alam berarti selama dia mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya, dia dapat membunuh Lin Yan. Itulah alam dewa. Banyak orang berkata di puncak gunung. Meskipun Lin Yan kuat, dia tidak bisa bersaing dengan yang kuat di alam dewa, bukan? Hal yang paling membuat frustrasi adalah seni bela diri dan seni bela diri iblis berbeda dari ras manusia. Mereka bahkan lebih aneh dan sulit untuk dilawan. Selain itu, para pembudidaya iblis tampaknya memiliki pengetahuan yang luas tentang seni bela diri dan seni bela diri manusia. Oleh karena itu, di alam yang sama, berperang melawan penanam iblis akan sangat merugikan. Dentang. Dalam aura iblis, mata Lin Yan bersinar dengan cahaya keemasan, mata dewanya terbuka, dan jiwa muncul satu demi satu. Ada jiwa manusia dan ada jiwa iblis. Jiwa-jiwa ini pucat dan ganas. Bunuh. Mengikuti teriakan 100 buku iblis, jiwa itu tiba-tiba melompat. Adegan ini saja membuat orang ketakutan. Ada banyak jenis keterampilan iblis. Keterampilan yang dipraktikkan oleh Demon Baisu di depan Anda adalah menggunakan kekuatan jiwa untuk memperkuat diri Anda sendiri. Di bawah kekuatan seperti itu, kebencian dan roh jahat menjadi sangat kuat. Panggilan. Namun, ekspresi Lin Yan tetap tidak berubah saat ini. Dia menunduk, meski di bawah kekuatan kayunya, luka Mu Chen dan yang lainnya membaik. Tapi bagaimanapun juga, jumlah orangnya terlalu sedikit. Ada terlalu banyak pembudidaya dari klan iblis dan klan iblis di sisi lain, dan di antara mereka ada banyak makhluk di alam dewa. Para pembudidaya ini juga sombong, dan tidak takut dengan pembunuhan Mu Zan dan lainnya. Oleh karena itu, Lin Yan juga tahu bahwa hanya dengan membunuh para pemimpin iblis dan iblis sesegera mungkin pertempuran ini dapat diakhiri dengan cepat. Hanya dengan cara ini kita dapat mengejutkan para penggarap iblis. Itu juga dapat membuat manusia tahu bahwa iblis tidak terkalahkan. Dia memimpin orang-orang istana surgawi untuk bertarung demi mendapatkan kembali kepercayaan para pembudidaya manusia. Selama bertahun-tahun, begitu umat manusia bertemu iblis, mereka sangat takut dan tidak berani melawannya. Hal inilah yang meninggalkan kesan kepengecutan umat manusia terhadap ras monster dan ras iblis. Lin Yan tahu bahwa ada banyak pembudidaya di puncak gunung saat ini, dan dia ingin membuat orang-orang ini mengerti bahwa setan tidak menakutkan. Pada saat yang sama, dia juga ingin membuat iblis dan pembudidaya iblis ini mengerti. Umat manusia tidak takut berperang. Umat manusia tidaklah sekecil itu. Oleh karena itu, pedang kuno Taixuan di tangannya langsung mengeluarkan seberkas cahaya. Ledakan. Guntur tiba-tiba terdengar. Berdengung. Kemudian cahaya bintang juga bersinar, menembus energi iblis, seperti matahari yang jatuh. Ini adalah teknik petir meteorit. Teknik-teknik ini ditunjukkan dengan pedang kuno Taixuan, yang sungguh menakjubkan. Baik itu fisik bintang, tubuh petir, atau tubuh pedang, Lin Yan telah mencapai tingkat tubuh abadi, jadi teknik ini bahkan lebih menakjubkan. Ledakan. Pedang kuno Taixuan terus meraung, meledak dengan kekuatan tirani. Di bawah energi pedang, tempat itu dipenuhi rasa dingin,
dan jiwa-jiwa itu hancur sebelum mereka bisa mencapai Lin Yan. Setelah membunuh jiwa ini, energi pedang masih ada, dan kekuatan bintang, kekuatan guntur, dan kekuatan pedang berkumpul dan bergegas menuju Mobaisu. Hah! Merasakan kekuatan datang, ekspresi Mobaisu berubah drastis. Dia tidak menyangka pihak lain, yang hanya setingkat Raja Dewa, bisa menunjukkan kekuatan luar biasa seperti itu. Keterampilan seni bela dirinya sendiri sangat luar biasa, tapi dia tidak bisa menghentikan pedang Lin Yan sama sekali. Ledakan. Saat energi pedang menyerang, Mobaisu juga sepenuhnya menampilkan kekuatan dewa, langsung berubah menjadi kepala besar. Ini adalah kepala Yewuk. Di puncak gunung, karena cahaya bintang Lin Yan menembus aura iblis, semua orang dapat melihat dengan jelas segala sesuatu di dalam aura iblis. Mobaisu sebenarnya memadatkan kepala Yewuk dengan energi iblis. Kepalanya sangat besar, dan menelan energi pedang. Semua orang tampak marah. Siapa Yewuk dan yang lainnya? Inilah orang kuat umat manusia di alam spiritual. Ribuan tahun yang lalu, alam spiritual juga sangat mulia, tetapi karena serangan klan monster, manusia kuat di semua alam besar bertempur sampai mati. Di antara alam spiritual, perwakilan paling menonjol adalah Yewuk. Ribuan tahun yang lalu, dia adalah orang yang luar biasa, memimpin orang-orang kuat di alam spiritual untuk melawan iblis dan monster. Dia adalah pahlawan umat manusia. Tanpa dia, saya tidak tahu berapa banyak lagi manusia kultivator yang mati di alam spiritual. Dan dia bahkan membunuh salah satu jenderal Xuan Hai. Legenda tentang dirinya beredar luas di alam spiritual ini. Bahkan ada banyak patung dirinya di area pusat alam spiritual. Bahkan di banyak tempat di kota Dongling, masih ada orang yang mengapresiasi usahanya dan membuatkan tugu peringatan untuknya, bahkan mengabadikan potret dan pahatannya. Sekarang, buku iblis ini terkondensasi menjadi kepalanya, dan kepalanya masih sangat ganas. Ini hanyalah penghujatan terhadap pahlawan alam spiritual. Menatap kepalanya, Lin Yan tiba-tiba mendengus dingin ke arah buku ajaib itu. Dia lebih tahu dari siapapun siapa ini. Ini adalah pelopor umat manusia. Ribuan tahun yang lalu, setan dan kolera mewabah di dunia, mengancam akan memusnahkan seluruh umat manusia. Lin Yan menggunakan perintah Tianzong untuk memanggil orang-orang kuat umat manusia dari 8 alam-alam Tiangen kecuali alam iblis untuk mendiskusikan rencana besar. Saat itu, dia telah bertemu Yewuk. Dia tahu lebih banyak lagi apa yang telah dilakukan Yewuk. Orang ini pasti bisa disebut sebagai pahlawan umat manusia. Dialah yang memimpin orang-orang kuat di alam spiritual untuk menjaga daerah ini dan menunda waktu. Kok ini pahlawan umat manusiamu, apakah kamu ingin mengambil tindakan terhadapnya? Jika kamu mengambil tindakan, itu akan tidak menghormati rasmu, hahaha. Kali ini, Mobaisu tertawa, dan tawa itu sangat keras oknum, dengan sarkasme yang mendalam. Dia tidak hanya menertawakan Lin Yan dan yang lainnya, tetapi dia juga sepertinya menertawakan pahlawan manusia yang hidup ribuan tahun yang lalu. Mendengar ini, kemarahan Lin Yan menjadi semakin hebat. Energi pedangnya bahkan lebih mencengangkan, seolah gunung dan sungai yang luas mengalir deras dalam sekejap. Tertawa, pedang ini dengan cepat mendarat di kepala. Sial, sial, sial. Lalu tiba-tiba terdengar suara yang tajam. Meskipun kepalanya memuntahkan energi iblis, masih sulit untuk menahan pedang Lin Yan. Saat ini, sedikit ketakutan muncul di wajah Mobaisu. Klik, kepalanya hancur, dan energi pedang jatuh ke arah Mobaisu dengan momentumnya yang tak tertandingi. Mobaisu mendengus dingin, dan sebuah jam besar tiba-tiba muncul di tangannya. Jam ajaib itu tampaknya telah gagal total,
dan bahkan ada retakan, tetapi jam itu bersinar dengan kekuatan dalam sekejap, dan kemudian jiwa-jiwa muncul satu demi satu. Jiwa-jiwa ini sangat kuat dan memiliki energi abadi yang mengalir di sekitar mereka. Meskipun jiwa ini tidak lagi memiliki kekuatan abadi yang kuat, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh para penggarap biasa di alam dewa. Aku memiliki senjata abadi dan jam ajaib di tanganku. Itu dapat mengejutkan hatimu dan menghancurkan jiwamu. Mari kita lihat bagaimana kamu melawan. Mo Baisu mengambil harta itu dan menjadi lebih sombong. Bagaimanapun, ini adalah senjata abadi. Terlebih lagi, senjata abadi ini dipadatkan oleh ahli alam abadi pembunuh iblis yang memurnikan jiwa banyak manusia abadi, dan kekuatannya bahkan lebih mengejutkan. Bahkan ketika jam ajaib bersinar, jiwa yang abadi tampaknya terlahir kembali, menunjukkan rahmat abadinya. Bakar, hancurkan. Namun, dalam situasi ini, Lin Yan berteriak keras. Api suci emas bahkan lebih kuat, nyala apinya mengerikan, dan auranya mencengangkan. Dan guntur serta kilat meledak seketika. Di bawah kuasa api dan guntur, mustahil kekuatan jiwa-jiwa itu meledak. Kamu, fisikmu. Pada saat ini, 100 buku iblis juga terkejut, dan kemudian berkata, kamu pasti Lin Yan, kan? Sebelum datang, mereka mendengar bahwa ada orang aneh di dalam diri manusia ras, Yun Yun. Dia memiliki fisik yang beragam, dan sekarang tampaknya apa yang dia katakan itu benar. Tapi, bukankah Lin Yan hanya berada di alam dewa dan manusia? Sekarang, dia telah mencapai level Raja Dewa. Ledakan. Setelah tenang, Mo Baisu mengaktifkan bel ajaib lagi. Saat bel berbunyi, jiwa menjadi lebih kuat lagi, dan bel berubah menjadi gelombang suara dan menuju ke arah Lin Yan. Hal yang paling menakjubkan tentang jam ajaib adalah suara belnya mengendalikan jiwa. Tapi yang membuat Mo Baisu semakin tercengang adalah bel itu lewat dan jelas-jelas bergerak menuju Lin Yan, tapi itu seperti batu yang tenggelam ke laut tanpa menimbulkan gelombang apapun. Dengan kekuatanmu, kamu juga ingin mengendalikan jiwaku. Lin Yan mencibir dengan dingin. Jiwanya, yang ditempa ribuan kali, sama menakjubkannya dengan tubuhnya. Tidak apa-apa jika seseorang dari alam pembunuhan abadi mengambil tindakan, tapi Demon Baisu hanya berada di alam yang mulia bahkan dengan lonceng iblis, itu tidak akan mampu mempengaruhi Lin Yan sama sekali. Memanggil. Setelah Lin Yan selesai berbicara, sosoknya telah menerobos jiwa abadi dan tiba di depan Mo Baisu. Bahkan jika dia tidak mendengarkan suara bel, itu tidak dapat membingungkan pikiran Lin Yan. Energi iblis melonjak dan tidak mampu menyerang tubuh Lin Yan. Dan pedang kuno Taixuan di tangannya benar-benar tenggelam ke dalam tubuh Mo Baisu saat ini. Pada saat ini, Mo Baisu tampak terkejut, dan energi iblis melonjak, dan semuanya berkumpul di pedang kuno Taixuan, mencoba menembus tubuh Lin Yan melalui pedang kuno Taixuan. Hanya pedang kuno Taixuan yang tiba-tiba bergetar, dan energi iblis segera menghilang. Hah, meski begitu, kamu tidak bisa membunuhku. Mo Baisu tertawa. Selama energi iblis masih ada, aku tidak akan pernah hancur. Pedang Lin Yan jelas menembus jantungnya, mengapa buku iblis ini masih seperti ini? Sepertinya auranya tidak banyak melemah. Dentang. Tapi setelah dia selesai berbicara, pedang kuno Taixuan milik Lin Yan melepaskan energi pedang. Setelah energi pedang ini memasuki tubuh Mo Baisu, pedang itu langsung menuju ke meridian di lengannya.